Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Sifarini Handayani, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan dan melakukan presentasi pada pagi hari ini. Perkenalkan saya Susilawati, perwakilan dari kelompok 1 kelas 2A yang akan bertugas sebagai moderator presentasi pada hari ini. Sebelum memulai diskusi dan presentasi, berikut saya perkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama saya Susilawati dengan NIM 2100383. Perkenalkan, nama saya Diana Diva Meladia dengan NIM 2100424. Nama saya Rahayu dengan 0618. Perkenalkan, saya Triana dengan NIM 2100926. Perkenalkan, nama saya Mentari Putri Dewi dengan NIM 2101092. Perkenalkan, nama saya Anissa Laini Agnia dengan NIM 2101229. Perkenalkan, nama saya Lia Apriliani dengan NIM 2101292. Perkenalkan, nama saya Diandra Paramita dengan NIM 2101304. Saya Rahma Kamila dengan NIM 2101306. Perkenalkan, saya Aisyah Lutfia Arifah dengan NIM 2101392. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Darmawan Harja dengan NIM 2101459. Perkenalkan, nama saya Jacinda Filza Salsabila dengan NIM 2101557. Perkenalkan, nama saya Misha Sakila Indania dengan NIM 2101562. Perkenalkan, nama saya Ardia Syahwatiana dengan NIM 2101611. Dalam hal ini, kelompok kami akan menyajikan materi tentang hakikat bahasa Indonesia, maka dari itu diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk menyimak jalannya presentasi dengan seksama. Sebelum memulai penyajian materi, di sini anggota kami akan membacakan latar belakang dari materi pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan mengenai latar belakang hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki fungsi yang sangat dominan dalam segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa Indonesia harus dipelajari, dikembangkan, dan dioptimalkan penggunaannya maupun fungsinya. Karena itu, perlu adanya pembelajaran materi yang mencakup seluruh aspek dari bahasa Indonesia, seperti sejarah bahasa Indonesia, fungsi dari bahasa Indonesia, dan kedudukan dari bahasa Indonesia, agar lebih mudah ketika akan mempelajari bahasa negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Terima kasih untuk Jacinda. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Triana membacakan materi yang pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian bahasa. Menurut KBBI Bahasa Indonesia, secara terminologi mengartikan bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Sedangkan menurut Kerap dalam Semara Padipa tahun 2005 memberikan dua pengertian bahasa. Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal yaitu bunyi ujaran yang bersifat arbitrer. Kemudian, sejarah bahasa Indonesia. Pada Kongres 2 Bahasa Indonesia tahun 1954, diakui bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Berawal dari prasasti-prasasti yang tertulis, ditemukan seperti prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Kota Kapur, prasasti Karangbrahi, prasasti Gandasuhi, dan prasasti Pagaruyung sekitar 683 Masehi. Hal ini menunjukkan sejak abad ke-7 bahasa Melayu sudah ditemukan dalam tulisan dengan aksara Pallawa. Dari bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa secara lisan pada beberapa abad sebelumnya bahasa Melayu sudah digunakan masyarakat penuturnya yaitu orang Melayu. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Mesya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang 5 faktor yang mendorong tersebarnya bahasa Melayu di Nusantara.
Nah, yang pertama, bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan oleh Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera bagian selatan dan Riau. Kedua, pusat Kerajaan Sriwijaya ini adalah pusat perdagangan internasional yang berarti banyak yang singgah dari berbagai daerah. Tiga, pusat Kerajaan Sriwijaya ini menjadi pusat utama pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan agama Buddha. 4. Letak geografis Kerajaan Sriwijaya ini berada di Selat Malaka yang merupakan pintu masuk para pedagang dari luar maupun dari dalam Nusantara, terjadi komunikasi yang sangat tinggi. 5. Bahasa Melayu memiliki sistem bahasa yang sangat sederhana, tidak mengenal tingkat kebahasaan, serta terbuka. Tersebarnya bahasa Melayu dengan pesat juga didukung oleh pendirian Bacaan Rakyat tahun 1908 yang dikenal dengan Balai Pustaka pada tahun 1917. Banyak menerbitkan bahan bacaan dengan bahasa Melayu, salah satunya adalah majalah Pujangga Baru oleh Sultan Alis Jahbana dan kawan-kawannya. Selain itu, didukung juga oleh masa pendudukan Jepang yang secara resmi memilih bahasa pribumi, yaitu bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, sebagai bahasa dalam pemerintahan dan pendidikan. Setelah bangsa Indonesia melalui begitu banyak perjuangan pergerakan kemerdekaan, akhirnya para pejuang memproklamasikan diri menjadi negara dan bangsa yang merdeka serta berdaulat, diwakili oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15, Pasal 36, ditetapkan bahwa bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional negara Indonesia. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Saudari Aisyah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya memaparkan materi tentang fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki fungsi tertentu dan dapat digunakan sesuai kebutuhannya. Karena dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat mengekspresikan dirinya. Bahasa Indonesia di perguruan tinggi juga memiliki fungsi untuk mempelajari bahasa baku dalam penulisan karya ilmiah. Seperti yang kita ketahui, untuk menulis karya ilmiah diperlukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mahasiswa juga dianjurkan memiliki sikap nasionalisme, cinta produk lokal, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Fungsi bahasa Indonesia sangatlah beragam, salah satunya dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Selain itu dapat digunakan sebagai alat untuk berinteraksi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atas situasi tertentu dan sebagai media untuk melakukan kontrol sosial. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Andrian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan nasional. Indonesia memiliki bahasa nasional yang dipakai secara luas dan dijunjung tinggi. Bahasa yang dapat menyatukan berbagai suku bangsa yang beragam adalah kebangsaan bagi bangsa Indonesia. Hal ini menandakan bahwa bangsa Indonesia dapat berdiri bersama dengan perbedaan yang ada. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan nasional melihat nilai-nilai sosial budaya yang terdasar dari rasa kebangsaan. Lalu yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Indonesia memiliki berbagai suku bangsa yang budaya dan berbahasa berbeda. Bangsa memerlukan identitas agar dapat mendirikan kepercayaan diri yang kuat. Identitas bangsa dapat terlihat melalui bahasanya. Dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia harus memiliki identitas sendiri untuk membedakannya dengan bahasa lain. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih Andrian untuk kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang ketiga ada untuk alat pemersatu berbagai suku bangsa. Sebagai bangsa yang memiliki ragam suku dan budaya serta bahasa yang berbeda di setiap daerahnya dan mempunyai masalah dalam menjalankan kehidupannya. Perbedaan tersebut dapat menjadi alasan untuk bangsa terpecah. Dengan adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang sudah diakui oleh semua suku bangsa yang ada, perpecahan bisa dihindari karena suku-suku bangsa tersebut merasa satu. Yang keempat, alat perhubungan antara daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya, komunikasi merupakan salah satu pencetus masalah di bangsa yang memiliki berbagai suku dan budaya berbeda.
Sebuah bahasa diperlukan agar dapat digunakan oleh berbagai suku bangsa yang memiliki perbedaan bahasa, sehingga memudahkan berhubungan. Bahasa Indonesia sudah lama memenuhi kebutuhan ini. Nilai budaya nasional dikomunikasikan melalui bahasa Indonesia. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Lia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Fungsi ini sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Sementara itu, dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Rahma Kamila. Baik, terima kasih kepada rekan saya Lia atas pemaparannya. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan bahwa pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dilakukan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15, Pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Diandra. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rahma Kamila. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari materi yang telah kita bahas. Bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi kepada seseorang untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sudah ditemukan dalam tulisan dengan aksara Pallawa. Dari bukti tersebut, pada beberapa abad sebelumnya, bahasa Melayu sudah digunakan masyarakat penuturannya yaitu orang Melayu. Bahasa Indonesia memiliki fungsi tertentu dan dapat digunakan sesuai kebutuhannya karena dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat mengekspresikan dirinya. Fungsi bahasa Indonesia sangat beragam. Bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi, selain itu bahasa juga digunakan sebagai alat untuk berinteraksi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atas situasi tertentu dan sebagai media untuk melakukan kontrol sosial. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, dengan kedudukan seperti itu, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memfasilitasi proses kemajuan bangsa Indonesia. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Diandra. Next. Berikut adalah referensi yang kami ambil untuk materi yang kami bahas pada presentasi hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan karena telah memberikan pemaparan yang jelas bagi kami dan tentunya bermanfaat. Selanjutnya, kepada teman-teman yang ingin bertanya agar bisa dituliskan di kolom komentar di bawah yang nantinya akan dibalas oleh anggota kami. Demikian tadi presentasi kelompok kami, mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.